Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah, alhamdulillahi bidzikrihi tatma'innul qulub wa bifadlihi wa rahmatihi tughfarudz dzunub. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum binafsi wa iyaya binafsi bittaqullah. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. In yamsaskum qarhun faqad massal qauma qarhun mithluh wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas wal ya'lamallahu alladhina amanu wa yattakhidha minkum syuhada wallahu la yuhibbuz zalimin. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyyu habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin. Amin walhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak melimpahkan nikmat rahmat karunia-Nya kepada kita, sehingga sampai saat ini kita masih dapat menghirup udara segar kehidupan. Kita dapat menikmati nikmat-nikmat ya Allah yang begitu banyak. Jika seandainya kita hitung nikmat-nikmat Allah itu, niscaya kita tidak akan dapat menghitungnya. Bahkan ibadah yang kita lakukan sejak subuh sampai maghrib sampai subuh lagi tidak akan pernah membayar nikmat-nikmat Allah yang begitu banyak sudah Allah karuniakan kepada kita. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan keharibaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana berkat beliau kita tahu mana yang hak, mana yang batil, mana yang baik, mana yang buruk, mana amal yang saleh dan mana amal yang thaleh. Kita tahu surga dan neraka dengan berkat beliau. Laulaka kata Allah, seandainya bukan karena engkau ya Muhammad, tidak akan aku ciptakan dunia dan segala isinya. Salah satu hamba Allah yang apabila kita pisahkan dengan nama Allah, maka keimanan kita tidak sempurna, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, pada kesempatan yang sangat singkat ini, mari Hatib tidak lupa mengajak kita merefresh, kita mengulang-ulang kembali, mengingat-ingat kembali. Kita terus berusaha semaksimal mungkin untuk terus meningkatkan keimanan
serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti yang sebenar-benarnya, yang dapat kita buktikan di dalam kehidupan kita sehari-hari, di mana sikap tingkah laku kita menunjukkan sikap iman seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Masih di bulan Januari, mungkin masih dalam suasana tahun baru 2025. Mungkin di antara kita ada yang menyambut tahun baru dengan gegap gempita, dengan berbagai macam perayaan yang menggambarkan kecintaan yang berlebihan kepada keduniawian ini, yang jauh dari ghirah ajaran Islam, yang pada kenyataannya bertambah tahun, hakikatnya berkurang jatah hidup kita di dunia ini. Terkadang seolah-olah dengan perayaan yang begitu meriah, kita merasa bahwa kita pasti akan sukses ke depannya. Padahal sebagai seorang yang beriman kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 14 abad yang silam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan bagaimana kita mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang begitu banyak yang telah Allah karuniakan kepada kita. Namun terkadang kita, sikap kita, tingkah laku kita seolah-olah kita tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal hidup dan mati kita, bahkan setiap salat kita gombal itu Allah. Innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidupku, matiku, ibadahku ya Allah hanya untukmu. Namun dalam praktek, dalam kehidupan kita sekarang, kita jauh dari Al-Quran, kita jauh dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-insanu yukabbir, Allahu yukaddir. Manusia berencana, namun Allah yang menentukan. Manusia, kita tidak memiliki kekuatan apa-apa. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kekuatan, kekuasaan yang kita miliki hanya dipinjamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang perlu kita renungkan lebih-lebih pada hari ini, pada saat ini adalah bulan Rajab. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 284 Allah mengingatkan kepada kita, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Allah yang menguasai, Allah yang memiliki langit dan segala isinya. Wa in tubdu ma fi anfusikum, apapun yang kamu perlihatkan, kata Allah, au tuhfuhu, atau sesuatu yang kamu sembunyikan di dalam dirimu, yuhasibkum bihillah, detik demi detik, waktu demi waktu, nikmat-nikmat Allah yang kita nikmati itu, usia kita sampai saat ini, kelak setiap helaan napas kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yuhasibkum bihillah, akan diperhitungkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fayaghfiru liman yasha. Allah Maha Pengampun bagi orang-orang yang Dia kehendaki. Wa yu'adzibu man yasha, dan Allah pun menyiksa orang-orang yang Dia kehendaki. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah kuasa atas segala sesuatu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hampir di setiap akhir tahun Allah selalu memperingatkan kita dengan berbagai macam musibah, bencana. Di berbagai, bahkan di Indonesia, di negara kita, di akhir tahun
Di belahan dunia yang lain, kita dengar bencana terjadi di mana-mana. Di dalam surah Ar-Rum ayat 41 Allah mengingatkan kepada kita 14 abad yang silam. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudzikahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut oleh sebab tangan manusia. Allah timpakan musibah kepada mereka, liyudzikahum, agar mereka merasakan bagaimana akibat dari perbuatan mereka. Allah berikan musibah itu la'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar kita terus bertobat, memohon ampun kepada Allah setiap saat. Masyiral muslimin rahimakumullah. Lebih-lebih awal tahun baru kali ini bertepatan dengan bulan Rajab, salah satu bulan haram yang sejak diutusnya para nabi dan rasul, bulan-bulan haram ini sangat dimuliakan oleh para mursalin, para nabi dan anbiya yang terdahulu. Pada bulan ini diharamkan berperang, diharamkan menzalimi, diharamkan berkata-kata kasar. Pada bulan ini dianjurkan untuk memperbanyak istighfar, memperbanyak ampunan, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintahkan untuk memperbanyak ibadah yang sunnah, lebih-lebih yang wajib. Kita diperintahkan untuk banyak-banyak membaca Al-Quran. Kita banyak-banyak bersedekah. Kita banyak-banyak berpuasa. Kita banyak-banyak melakukan zikrullah. Ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Dengan banyak zikrullah, hati kita akan tenang. Bulan Rajab terus kemudian nanti diiringi dengan bulan Sya'ban. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersiapkan diri beliau, mumpung kita masih ada bulan Rajab, kemudian bulan Sya'ban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersiapkan diri beliau untuk menghadapi bulan puasa, bulan Ramadan. Tidak mungkin kita ujuk-ujuk mendapatkan malam 1000 bulan, malam Lailatul Qadar, kalau tidak kita persiapkan sejak bulan Rajab ini. Kita banyak-banyak membaca istighfar, banyak-banyak berzikir. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minimal satu hari 100 kali beristighfar kepada Allah. Lebih-lebih di bulan Rajab ini, lebih-lebih di bulan Sya'ban. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya ingin bahwa saya berpuasa di bulan Sya'ban. Karena di bulan Sya'ban ini semua amal ibadah kita selama setahun yang sudah kita lakukan, mungkin banyak maksiat di sana, atau mungkinkah banyak ibadah di sana. Pada malam nisfu Sya'ban semua amal ibadah kita diangkat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya ingin ibadah saya diangkat ketika saya melakukan ibadah puasa. Nah, di bulan Rajab ini mari kita banyak-banyak beribadah, banyak-banyak meningkatkan keimanan, ketakwaan, banyak zikrullah. Sebab kata Ibnu Abbas, amalan pada bulan Muharram haram, pada bulan haram ini 2 kali lipat. Kalau dia dosa, maka dosanya 2 kali lipat. Kalau dia pahala, maka pahalanya 2 kali lipat. Inilah bulan haram yang harus kita hormati, sebagaimana para anbiya, para rasul-rasul terdahulu, lebih-lebih baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hidup ini tentunya siapapun kita, apapun jabatan kita, miskinkah, kayakah kita, ujian Allah itu pasti datang kepada kita. Bagaimana kita menyikapinya? Kalau kita orang yang beriman, tentunya ketika menghadapi segala ujian, kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil hikmah dari berbagai macam ujian itu.
kelak derajat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita ketika diberikan ujian, kita seperti orang kafir yang semakin jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah peperangan, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat pada perang Uhud mengalami kekalahan. Kenapa? Mereka tidak taat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika strategis sudah diatur sedemikian rupa, pasukan sudah dipersiapkan tempatnya masing-masing. Ketika itu sebagian sahabat berebut harta ghanimah. Akhirnya pemanah pada perang Uhud itu mereka tinggalkan posisinya. Akhirnya kaum kafir Quraisy mengambil alih. Kemudian kekalahan, bahkan kaum muslimin ketika itu mereka kalah dalam perang Uhud. Di dalam surah Ali Imran Allah gambarkan peristiwa ini di dalam surah Ali Imran ayat 140. In yamsaskum karhun, jika kamu mengalami kekalahan berdarah-darah, jika seandainya kamu menghadapi hidup ini dengan berbagai macam ujian dan cobaan, kata Allah, faqad massal qauma karhun misluh, sungguh kata Allah, orang-orang kafir pun, orang kafir Quraisy ketika perang Badar mereka kalah. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, itulah hari, kesempatan yang dipergilirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hidup ini kadang kita bahagia, kadang kita menderita, kadang kita kalah, kadang kita menang, kata Allah. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas wal ya'lamallah, agar Allah mengetahui siapa di antara kita alladzina amanu, siapakah di antara kita yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yattakhidha minkum syuhada, dan Allah pun dari kekalahan atau kemenangan itu menjadikan di antara orang muslim itu syuhada, meninggal mati syahid. Wallahu la yuhibbuz zalimin, Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun, janganlah kamu mengira, kata Allah, ketika kamu mengaku orang yang beriman, apakah kamu tidak diuji? Pasti kita akan mendapat ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah Rajab, Sya'ban, Ramadan, ketika pulang dari perang Uhud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita baru pulang dari sebuah peperangan yang kecil menuju peperangan yang besar, yaitu kekalahan dalam perang Uhud itu, kata Rasulullah, salah suatu jihad yang kecil. Kita akan menghadapi jihad yang besar, yaitu memasuki bulan Ramadan. Nah, begitu juga dalam kehidupan kita, kita melawan hawa nafsu kita agar kita istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bulan Rajab yang tinggal setengah bulan ini kemudian masuk ke bulan Sya'ban, kita dapat mempersiapkan diri kita, keluarga kita, anak kita untuk terus meningkatkan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kelak kita dapat melaksanakan, dapat menyongsong, dapat kita melaksanakan ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam wa ankazana min ibadatil awthan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم يسر أمورنا كلها إنك أنت يسير كل عسير ربي تمم بخير. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلادنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.